Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas semua kasih-Mu, kemurahan, anugerah yang sudah Engkau nyatakan di dalam hidup setiap kami di tempat ini. Kalau dari pagi kami masih Engkau berikan nafas kehidupan. Kalau sampai detik ini kami bisa sampai di rumah-Mu dengan selamat. Atau bahkan yang sedang live streaming sudah bisa beribadah hari ini. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Maka hari ini kami mau bilang kalau Tuhan Yesus baik atas setiap keadaan, setiap situasi yang saat ini kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan, kebangkitan-Mu yang sudah mengalahkan maut, itu pula yang membangkitkan kami dari segala keterpurukan kami saat ini. Terima kasih Bapak, izinkan hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu, pakai hamba, biar hamba yang semakin kecil dan nama Tuhan Yesus yang semakin ditinggikan. Hamba doa, setiap mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka menerima kebenaran dan kebenaran itu yang memerdekakan setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita diberkati yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu semuanya, shalom. Kurang semangat, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Shalom juga saya ucapkan buat semua anak-anak Tuhan ya yang sedang ibadah via live streaming. Ya mungkin ada yang di rumah atau dimanapun sedang berada. Kiranya kasih Tuhan menyertai saudara semua. Hari ini saudara kita akan belajar mengenai kuasa kebangkitan. Ya, kebangkitan itu hubungannya sama kemerdekaan. Ya, besok kita masuk 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan. Maka kemerdekaan itu berbicara tentang kebangkitan. Ya, kebangkitan, bangkit dari situasi yang mungkin kemarin terpuruk, tapi akhirnya merdeka, akhirnya bangkit dan bisa bangun kembali dan akhirnya bisa menang atas segala situasi. Nah hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat tipikal orang Kristen, belajar dari tipikal atau tipe 3 jenis murid Yesus. Ya, maka saya beri judul Kenali Yesus dan Alami Yesus. Kenapa? Karena ada yang bilang bahwa ketika engkau cuma sekedar tahu Yesus, tapi engkau nggak mengenal Yesus, maka akan susah untuk engkau mengalami kuasanya Yesus. Itu sebabnya, mohon maaf, ada begitu banyak orang yang mungkin selama ini udah lama jadi orang Kristen atau udah lama tahu Yesus, tapi sampai sekarang masih belum bisa mengalami kuasanya Yesus. Bukan karena Yesusnya nggak berkuasa, tapi ada begitu banyak orang yang nggak memberikan dirinya untuk boleh mengenal Tuhan lebih dalam sehingga dia boleh mengalami kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana saudara dan saya kembali dikuatkan oleh karena firman Tuhan. Masuk pada slide yang pertama. Ya, kita akan belajar dari Alkitab Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-32 sampai ke-34. Ya, saudara yang sudah buka Alkitabnya atau yang bisa lihat langsung ke depan, saya akan bacakan untuk saudara. Markus 10 ayat yang ke-32 sampai ke-34 dikatakan demikian. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Ya. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya. Dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Makanya udah mulai parno nih, udah pada mulai takut. Karena mereka tahu kira-kira akan terjadi apa. Katanya sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Saudara garis bawahi kata sesudah 3 hari ia akan bangkit. Ini akan menjadi kunci dari sermon kita pada hari ini. Nah saudara perhatikan baik-baik. Ini adalah kisah di mana Yesus dan murid-muridnya ya mengalami suatu keadaan di mana Yesus akan menyatakan kisah karya keselamatan di atas kayu salib. Dia mau ngasih tahu sama murid-muridnya bahwa sebentar lagi saya akan diginikan, kamu jangan takut karena pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Tapi saya mau bilang sama saudara, enggak semua orang yang waktu itu ikut Yesus
benar-benar mengenal Yesus. Mereka tahu Yesus, mereka dengar yang Yesus katakan, tapi gak semua benar-benar mengenal sehingga gak semua benar-benar percaya. Kalau boleh dibilang akan selalu mudah menyimpulkan atau mengomentari sesuatu hal yang endingnya kita udah tahu. Contoh, kalau saudara pergi nonton, ya sekarang bioskop lagi masih tutup, tapi kemarin-kemarin sebelum masa pandemi, kalau saudara mungkin udah nonton satu film, yang misalnya film action atau film yang menegangkan, saudara akan merasakan tidak tegang lagi atau tidak terlalu merasa excited lagi ketika saudara menonton yang kali ketiga atau kali kedua, karena saudara udah tahu endingnya seperti apa, dan mudah untuk saudara berkomentar. Tetapi buat orang-orang yang belum pernah menonton film tersebut, akan tidak mudah berkomentar karena dia nggak tahu apa akhir dari film tersebut. Atau mungkin bukan cuma ngomongin film, dalam kejadian hidup akan mudah bagi kita mengomentari sesuatu hal ketika kita sudah melewati peristiwa hidup tersebut, tapi akan sangat susah bagi kita ketika kita yang mengalami dan kita nggak tahu akhirannya gimana. Saudara dan saya adalah orang-orang yang boleh dibilang lebih mudah posisinya harusnya dari murid-murid Yesus, karena kita udah tahu Yesus lewat firman Tuhan yang sudah dibentuk menjadi satu Alkitab. Tapi mungkin pada saat itu, murid-murid Yesus sedang dalam kegalauan yang parah, sedang dalam rasa cemas yang parah, karena mereka nggak tahu apa endingnya, apa akhirannya. Karena yang diperhadapkan kepada gurunya, kepada rabinya, kepada mesayahnya, orang yang sudah dianggap harapan dan lain sebagainya, Yesus mengatakan bahwa dia akan diperhadapkan kepada kematian, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan gak semua orang bisa menerima hal ini, karena gak semua orang mengenal betul siapa Yesus. Itu sebabnya waktu diperhadapkan dengan kata-kata yang demikian, mungkin mereka saat itu mendengar, tapi kita lihat nextnya, apa yang terjadi. Ya, kita lihat what's next. Markus 16 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi, memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ya. Jadi perhatikan baik-baik, ini salah satu kata kuncinya. Mereka udah dengar pada hari yang ketiga, yaitu Yesus menyatakan dirinya akan bangkit. Tetapi apa yang dilakukan sama murid-murid Yesus? Murid-muridnya sedang berkabung dan menangis. Seakan-akan mereka gak percaya kalau Yesus bisa bangkit. Seakan-akan mereka gak percaya pada hari yang ketiga Yesus bisa, yaitu mengalahkan maut. Dan ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka apa saudara? Tidak percaya. Bayangkan, selama ini mereka ikut Yesus pelayanan, selama ini mereka lihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, selama ini mereka bilang engkaulah Tuhan, engkaulah Mesias, engkaulah Allah, engkaulah guru dan lain sebagainya, yang mereka percaya, yang mereka sembah, yang mereka agungkan. Tapi ketika mereka mendengar perkataan Yesus dan Yesus menepati perkataan mereka, mereka bilang bahwa mereka tidak percaya akan berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena. Bahkan yang lebih parah lagi, ada yang bilang begini. Lukas 24 ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Halo. Berapa banyak dari kita yang mungkin udah lama jadi orang Kristen, tapi ketika kita berdoa dan doa kita gak dijawab sama Tuhan, kita bilang ini omong kosong. Berapa banyak dari kita yang mungkin, mohon maaf, mungkin mendengar khotbah pendeta ini pendeta omong kosong. Atau mungkin kita bilang bahwa ada orang yang bilang, no, keluarga kamu pasti bisa dipulihkan. Omong kosong, saya gak percaya, keadaannya makin buruk, bukannya makin baik. Saya udah sering bertekuk lutut, udah sering berdoa, saya udah doa puasa, saya udah begini, saya udah begitu. Mana gak ada jawaban Tuhan sama hidup saya gak percaya, ini semua omong kosong. Ada begitu banyak orang yang bilang, udahlah gak bakal bisa saya dapat masa seperti ini, gak mungkin lah kehidupan finansial bisa diubahkan. Semua orang sedang dalam keadaan susah, saya gak mungkin menerima mujizat Tuhan, dan saya kayaknya gak mungkin untuk bangkit kembali. Ini udah dalam keadaan yang sangat sulit dan gak bisa begini, gak bisa begitu, gak bisa, omong kosong. Banyak dari kita yang sudah lama ikut Yesus, tapi ketika kita diperhadapkan dalam suatu kesulitan, kita menganggap bahwa Yesus
adalah sebuah omong kosong ketika kita diperhadapkan pada kesulitan tersebut. Halo, ada berapa banyak kita sering datang ke gereja, sering datang ke ibadah-ibadah, kita sering dipertemukan dengan teman-teman seiman. Tapi ketika kita diperhadapkan sama keadaan yang sangat sulit, kita nggak percaya kalau kita bisa bangkit dari keadaan tersebut. Saya mau bilang sama saudara, ini adalah ciri-ciri orang yang tahu Yesus, tapi nggak kenal Yesus. Karena kita yang mengenal Yesus, kita tahu bahwa setiap janjinya adalah ya dan amin. Yang setuju boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ada amin saudara. Tapi saya tahu ini adalah hal yang berat. It's not easy at all. Waktu murid Yesus mungkin di hari Sabtu, waktu murid Yesus mungkin sedang dalam keadaan, mana ya guru gak ada tanda-tanda kebangkitan, mana ya dia dimasukin ke gua tapi gak ada tanda-tanda kebangkitan, mana ya. Mungkin ini adalah keadaan saya atau saudara mungkin di satu kali momen kita pernah menghadapi seperti ini. Mungkin pernah kita melihat sepertinya kita ada di hari Sabtunya murid-murid Yesus ketika kita berdoa sama Tuhan, kita meminta sama Tuhan, kita memohon sama Tuhan, tapi gak ada tanda-tanda yang Tuhan kasih untuk semakin dekat dengan jawaban doa kita. Mungkin saat ini kita sedang stres, mungkin saat ini kita sedang dalam tekanan, mungkin saat ini kita sedang dalam suatu challenge, suatu tantangan dalam kehidupan, dan kita udah sering berdoa, kita udah sering mohon, kita sering datang ke gereja 5 sesi, ke gereja 4 sesi, udah sering semuanya kita lakuin kayaknya yang bikin seakan-akan kita dekat sama Tuhan. Tapi sampai detik ini seakan-akan semuanya itu gak ngasih adanya suatu tanda. Seperti hanya hari Sabtu, di masa murid-murid Yesus menantikan Yesus bangkit. Tapi kan janjinya Yesus jelas pada hari yang ketiga. Saya nggak tahu hari yang kapan saudara dan saya akan dibangkitkan dari setiap keterpurukan aspek dalam kehidupan kita. Tapi yang saya tahu pasti, kalau Yesus janji, Yesus sanggup mengalahkan maut. Dia sanggup mengalahkan segala penderitaan, sanggup mengalahkan segala tantangan di dalam hidup saudara. Karena Yesus yang ada di dalam hidup saudara, dia adalah Yesus yang maha besar dan luar biasa dengan mujizatnya. Yang setuju boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi saya mau bilang sama saudara, apa yang perlu kita takutkan? Yes, sebagai orang Pak, saya orang biasa Pak, saya juga punya rasa takut, I know. Tapi rasa takutmu tidak boleh menjadikan engkau tidak percaya kepada Yesus. Rasa khawatirmu gak boleh mengecilkan Yesus. Rasa cemasmu gak boleh mengecilkan Yesus. Karena sesungguhnya Yesus jauh terlebih besar dari setiap tantangan, dari setiap masalah yang kamu hadapi saat ini. Ada amin saudara. Nah, sangat disayangkan kalau kita selama ini udah jadi orang Kristen, selama ini kita udah sering datang ke gereja, selama ini kita dengar khotbah pendeta, selama ini kita baca Bible, selama ini kita punya jam doa, tapi ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, kita sulit untuk percaya sama Yesus. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, penting untuk saudara dan saya mengenal Yesus lebih dalam. Amin. Maria Magdalena, yuk kita buka lagi slide berikutnya. Ya. Dari Matius. Ya. Murid-murid Yesus dari kitab Markus tadi gak percaya kalau Yesus bangkit. Tapi lihat apa yang Yesus lakukan. Janji dia ya dan amin. Matius 28 yang pertama. Sampai dikatakan, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah apa saudara? Bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Sama seperti yang telah dikatakannya. Coba bilang sama saya pasti bangkit. Oleh karena kuasa Yesus. Apapun masalah saya saat ini, saya pasti bangkit karena kuasa Yesus yang membangkitkan saya. Lalu dikatakan, mari lihatlah tempat ia berbaring. Next. Ya. Filipi 3 ayat yang ke-10 dikatakan apa? Yang ku kehendaki
ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki ialah apa saudara? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Halo saudara, hari ini mana ada sih orang yang gak lagi susah? Hari ini mana ada sih orang yang lagi gak dalam keadaan, mohon maaf, gak lagi stres? Kebanyakan orang saat ini saya tahu. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan pun mengalami tantangan. Semua orang saat ini diizinkan Tuhan untuk menghadapi suatu tantangan dalam hidup. Entah itu masa pandemi lah, entah itu bisnisnya, entah itu masalah tokonya lah, entah itu masalah usahanya kah, entah itu masalah jodohnya lah, entah itu masalah sama anaknya, sama orang tuanya, sama istrinya, sama suaminya, entah itu sama saudaranya ada masalah, entah itu sama temennya, sama sahabatnya, pacarnya, gebetannya, siapapun itu. Setiap orang saat ini sedang diizinkan untuk apa? Mengalami yang namanya pemurnian. Setiap orang saat ini diizinkan untuk mengalami yang, kenapa? Karena saudara dan saya disayang sama Tuhan. Orang yang disayang sama Tuhan pasti diproses sama Tuhan. Dan semakin produk itu harus menjadi bagus, maka prosesnya pun harus semakin bagus. Dan proses yang bagus emang gak pernah enak. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau Tuhan bilang Dia bangkit dan Dia bisa bangkitkan dirinya dari kematian, maka gak ada perkara yang mustahil bagi Dia di dalam hidup saudara. Ada amin. Perihalnya adalah saat ini kita bukan hanya perlu mengenal Yesus, tapi kita juga mau mengalami Yesus dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu, mungkin saudara sedang ada yang sakit hari ini. Ada seorang ibu yang kemarin telepon jauh-jauh dari US, dari Amerika Serikat. Sedih karena dia telepon saya beberapa kali, saya sedang diundang ada satu ibadah, jadi saya nggak bisa angkat, sampai akhirnya malam tiba-tiba telepon lagi. Saya bingung, ini ada nomor saya nggak kenal, tapi nomornya tulisannya dari United States. Ternyata beliau sempat ibadah live streaming Tiberias saat itu di jam yang sesi saya layani, dan beliau minta didoakan orang tuanya, ya, karena orang tuanya sedang mengalami cancer dan diketahui stadium 4. Tapi saya mau bilang sama saudara, satu hal yang perlu kita ketahui, dalam segala ketakutan kita waktu kita menghadapi satu penyakit, waktu kita mungkin menghadapi suatu pergumulan hidup, waktu kita mungkin menghadapi sesuatu yang gak enak, yang perlu kita ketahui adalah seterpuruk-puruknya kita, Allah yang sanggup membangkitkan dirinya dari kematian, Ia juga yang sanggup membangkitkan saudara dari segala keterpurukan. Gak cukup cuma tahu Yesus, tapi kita perlu mengenal Yesus dan mengalami Yesus. Hari-hari ini banyak orang yang menganggap perkataan Alkitab adalah omong kosong, karena hari ini banyak orang-orang Kristen sendiri yang terlalu banyak mendengarkan asumsi-asumsi orang, berita-berita negatif, hanya mendengarkan perkataan-perkataan orang, gosip-gosipnya orang, cemoohan-cemoohannya orang. Bukan firman yang dimasukin ke telinganya, tapi yang dimasukin adalah sembarang informasi yang dimasukin ke telinganya. Saya mau bilang sama saudara, dunia ini penuh dengan omong kosong, tapi tidak dengan firman Tuhan. Bukan saya mengecilkan setiap yang namanya berita. Berita itu penting untuk diketahui. Tapi hidupmu dan hidupku bukan ditentukan oleh berita yang ada di dunia ini. Hidupmu dan hidupku ditentukan oleh apa perkataan Tuhan lewat firman-Nya. Yang setuju boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, the way you live your life, cara engkau hidup akan sangat penting. Bagaimana cara engkau mengenal Yesus, bagaimana cara engkau mengalami Yesus. The way you live your life, cara engkau hidup akan sangat penting untuk bagaimana engkau melihat perspektifnya Tuhan dan bukan perspektifnya dunia. Hari ini adalah harusnya menjadi hari kebangkitan bagi saudara dan saya. Bangkit dari segala mental yang terpuruk, pikiran yang dangkal, cara bicara yang mohon maaf, dangkal, hati yang bengkok. Ini adalah saatnya kita bangkit, ikut
apa yang Yesus mau lakukan dalam hidup kita. Mulai jaga pikirannya, mulai jaga telinganya. Jangan sembarang dengar, kalau itu nggak menjadi berkat buat kamu, kamu nggak usah telan mentah-mentah. Apalagi yang namanya, mohon maaf, cuman sekedar hidup ngeliatinnya sosmed mulu. Jangan cuman membandingkan hidupmu sama orang lain. Jangan cuman lihat hidup orang lain. Jangan cuman melihat apa yang dunia ini tampilkan. Tapi mulai sekarang isi dirimu dengan firman Tuhan. Supaya engkau mengenal, bukan cuman tahu Yesus. Banyak orang tahu Yesus, tapi sedikit orang yang mengenal Yesus. Karena itu sedikit pula yang mengalami kuasa Yesus. Tapi apa fungsinya kita jadi anak Tuhan? Anak Tuhan fungsinya untuk mengenal siapa Bapaknya, siapa Tuhannya. Sehingga kuasa Tuhan yang bisa dialami oleh anak-anaknya. Ada amin saudara. Saya tahu ini masa sulit. And it's not easy at all. Siapa yang merasa ini adalah masa gampang sekarang? Gak ada. Ini masa yang tough. Tapi Tuhan kita jauh lebih dahsyat dari masa ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Next. Saudara, jadi itu tipikal yang pertama. Ya, tipikal yang pertama ada Maria Magdalena yang ketika dia tahu, dia mengenal Yesus. Kenapa? Dia mengenal Yesus karena dia mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa di mana Yesus mengampuni dia dan lain sebagainya. Dia mengenal Yesus karena dia benar-benar dekat dengan Yesus. Dia nggak cuma ikut Yesus, mohon maaf ya, hari ini banyak orang yang katakanlah ikut pelayanan cuma sekedar ikut. Atau mungkin banyak orang yang datang ke gereja cuma sekedar datang. Tapi it's not the point. The point is you have to really know who is your God. Poinnya adalah engkau harus benar-benar dalam pelayanan ya kenali siapa yang kau layani. Sebagai jemaat Tuhan benar-benar kenali siapa yang kau sembah. Siapa yang kau datangi itu kau kenali. Ya. Dan kalau saudara mengenal itu, mohon maaf saudara, saya tidak mau mengecilkan masalah-masalah dalam hidup saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara, ketika engkau mengenal betul siapa Tuhanmu, ketika engkau tahu betul siapa Tuhanmu, ketika engkau benar-benar tahu karakternya dia, ketika engkau benar-benar mengenal karakternya dia, engkau tahu, engkau percaya sama dia. Dan ketika engkau percaya sama dia, engkau tahu seberat apapun hari ini tantangan hidupmu, engkau tahu engkau pasti bisa dibangkitkan dari segala keterpurukan itu. Dari segala penyakit, dari segala kesusahan, dari segala tekanan hidup. Ada amin. Itu sebabnya saya mau bilang sama saudara, penting untuk kita selalu apa? Maintain hubungan kita, relationship kita sama Tuhan. Jangan, mohon maaf saudara, saya senang waktu saudara datang beribadah. Saya senang saudara datang ke gereja. Saya senang saudara sekarang live streaming. Tapi jangan jadikan ini sebagai hanya kegiatan agamawi. Melainkan engkau datang karena engkau rindu sama Tuhan. Karena engkau sayang sama Tuhan. Karena engkau mau membuka hatimu untuk Tuhan. Karena engkau mau diubahkan sama Tuhan. Karena engkau mau bertobat. Ketika engkau hidup di dalam jalannya. Maka Tuhan tidak akan sekali-kali mengecewakan engkau. Sebab setiap janjinya bagimu yang mengasihinya adalah apa? Roma 8 ayat 28 mengatakan. Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya dan terpanggil olehnya. Artinya apa? We have a call. Kita punya calling, kita punya panggilan. Dan panggilan kita di dunia ini bukan cuma sekedar jadi seorang pengusaha sukses. Bukan cuma sekedar jadi katakanlah orang yang sukses. Atau jadi seorang, mohon maaf, hamba Tuhan yang terkenal. Atau mohon maaf hanya sebagai orang artis yang sukses atau mau jadi orang yang banyak duit, orang yang punya banyak aset, orang yang punya status tinggi dalam kehidupan sosial dan lain sebagainya. No. Panggilan kita bukan untuk itu. Panggilan kita di dunia ini, kita dipanggil untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju boleh berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Maka Allah adil dan setia bagi saudara dan saya. Apapun yang saat ini saudara hadapi, jangan dibilang Tuhan gak ngerti keadaanmu. Tuhan paham. Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Tuhan tahu apa yang saudara lagi khawatirkan. Tuhan tahu sometimes when you wake up from your deep sleep, maybe when you wake up you feel like a heavy head. Engkau bangun dengan kepala yang berat, dengan hati yang agak resah. Tuhan tahu kadang-kadang ketika engkau mungkin berjalan, engkau menunduk karena engkau takut akan suatu hal, engkau mengecilkan dirimu.
Dan kau mungkin merasa ada sesuatu hal yang menjadi beban. Tapi saya mau bilang sama saudara, Tuhan hadir karena Tuhan mau membangkitkan saudara dari semuanya itu. Amin. Nah, tipikal yang ketiga. Ya, tadi ada yang pertama Maria Magdalena yang langsung percaya dan setia sama Tuhan. Yang kedua adalah orang-orang yang murid-murid Yesus yang mengatakan bahwa kebangkitannya adalah omong kosong. Dan yang ketiga adalah tipikal Thomas. Coba siapa tipikal Thomas ini? Yohanes 20, 24 sampai 25 dikatakan apa? Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, nih bayangin telat banget dia. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tipikal Thomas adalah tipikal Kristen baby. Yang maunya Tuhan, kalau Tuhan emang ada, jawab dulu doa saya. Tuhan, kalau emang Tuhan ada, sembuhin dulu nih. Tuhan, kalau emang Tuhan ada, mana kasih dong berkatnya. Mana pulihkan dong kehidupan finansial keluarga saya. Mana ini dong, mana itu dong, mana ini. Ini adalah tipikal orang yang mau percaya Tuhan hanya setelah kalau dia melihat apa yang dia pengen. Tetapi Allah berkata apa? Berbahagialah orang yang percaya namun belum melihat. Artinya apa? Saya mau bilang sama saudara, hari-hari ini kebanyakan orang Kristen, you have to grow. Engkau harus bertumbuh. Become apa? Become a mature Christian. Jadi Kristen yang dewasa, jangan maunya apa yang sesuai dengan maunya kamu doang. Tapi ketika Tuhan belum kasih, bukan berarti Tuhan jahat, bukan berarti Tuhan gak berkuasa. Tapi kalau Tuhan belum kasih, berarti waktunya Tuhan belum datang sesuai dengan waktumu. Kalau Tuhan belum kasih, berarti Tuhan punya rancangan yang jauh lebih indah bagimu. Kalau Tuhan belum kasih, tandanya Tuhan punya sesuatu yang luar biasa yang belum engkau bisa lihat. Karena saudara dan saya cuma bisa lihat apa yang ada hari ini, tapi Tuhan bisa lihat apa yang terjadi berapa hari ke depan, berapa tahun ke depan, bahkan banyak waktu ke depan. Karena Dia adalah Tuhan. Tapi bukan berarti kita nggak bisa percaya sama Dia hanya karena apa yang kita doakan tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita mau. Baik secara waktu, baik secara things atau keadaan. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, sekalipun hidup kita sekarang dalam keadaan yang menantang, sekalipun keadaan kita sedang dalam keadaan yang mohon maaf tidak baik, tapi itu bukan menjadi landasan kita nggak bisa percaya. Kenapa? Karena Tuhan berkata, berbahagialah engkau yang percaya sekalipun belum melihat. Ada amin. Saya rindu untuk saudara mengenal hal ini. Supaya saudara dan saya di masa-masa ini, masa-masa sulit ini, makin dekat sama masa-masa kedatangan Tuhan yang kali kedua, kita makin menjadi Kristen yang dewasa. Kita jadi makin Kristen yang dekat sama Tuhan. Kita jadi Kristen yang bisa punya hati besar, punya kepercayaan besar, punya iman yang besar. Jangan menjadi seperti orang-orang yang menganggap bahwa ketika Yesus membangkitkan kematian, itu hanya sekedar omong kosong, atau seperti Thomas yang tidak percaya sebelum dia mencucukkan jarinya ke setiap luka-lukanya Yesus. So, saya undang WL Singers dan pemusik. Yang terakhir dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dengan kuasa yang besar,
rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan punya satu tujuan buat hidup saudara dan saya. At the end, saya dan saudara akan bersaksi lewat hidup kita masing-masing. Saya nggak tahu masalah apa yang saat ini saudara hadapi. Saya nggak tahu tantangan hidup apa yang saudara saat ini hadapi. Saya pun sebagai hamba Tuhan justru juga semakin banyak menghadapi tantangan. Kenapa? Karena khotbah itu adalah pedang bermata dua. Apa yang dikhotbahkan, itu yang diizinkan Tuhan untuk boleh saya hadapi. Tapi saya nggak mau menyerah. Karena saya tahu Tuhan adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan. Jujur aja pernah saya mengalami masa-masa di mana pelayanan, setiap kali khotbah ada tantangan. Tapi pertama kali waktu saya awal-awal mempertanyakan, Tuhan pelayan bisa nggak saya nyantai-nyantai aja gitu. Tiba-tiba Bapak Gembala Sidang bersaksi, Pak Pariaji ngomong waktu dia mau pensiun, dikasih mimpi Yesus dan kain kafan. Artinya Bapak Gembala Sidang bilang pelayanan itu sampai mati. Gak bisa mundur. Dan saya sadari Tuhan juga gak pernah mundur sih dalam hidup saya. Dia gak pernah pensiun ngeberkatin saya. Dia gak pernah pensiun untuk nolong saya. Dia gak pernah menyerah dalam hidup saya. Sekalipun mungkin kadang-kadang saya pernah mungkin mengecewakan dia. Tapi itu gak memundurkan dia untuk menarik saya kembali. Dan saya pikir itu yang Tuhan lakukan juga untuk saudara-saudara semua di tempat ini dan yang ada di live streaming. Dia gak pernah menyerah sama saudara. Kebangkitan dia ada karena dia mau ngasih tunjuk sama saudara. Kalau maut aja udah dikalahkan, maka perkara apa yang tidak bisa ia kalahkan dalam hidup saudara? Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus sayang sama saudara. Sekalipun ada orang yang paling dekat sama engkau mengecewakan dirimu, tapi itu pasti bukan Yesus. Karena Yesus tidak akan sekali-sekali mengecewakan engkau. Di saat ada banyak orang yang gak bisa engkau percaya, hanya Dia yang bisa engkau percaya. Di saat ada banyak orang gak bisa engkau andalkan, hanya Dia yang bisa engkau andalkan. Di saat engkau merasa masalahmu terlalu besar, itu terlalu kecil baginya. Poin saya adalah, jadilah anak-anak Tuhan yang tetap percaya, walau belum melihat, tetap setia, jaga hidup. Pak, tantangannya besar nih Pak. I know, it's not easy. Tapi jaga hidupmu, bertobat. The prize atau hadiah yang Tuhan sediakan sangat-sangat besar. Hadiah dari kamu jaga hidup. Hadiah dari kamu jaga pikiran, jaga mata, jaga mulut, jaga telinga, jaga semuanya. Sangat besar. Sangat besar. Saya gak bisa menggambarkan. Karena hanya Tuhan yang bisa menunjukkan itu sama saudara sekalian. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar. Gak cukup cuman tahu, gak cukup cuman sekedarnya, tapi kami mau mengenal dan mengalami Yesus. Mungkin selama ini kami udah ikut Tuhan udah lama. Kami mungkin udah selama ini ikut pelayanan Tuhan udah lama. Jadi jemaat Tuhan udah lama. Tahu jadi orang Kristen udah lama. Tapi kadang-kadang kami ngerasa kok hidup kami sepertinya kadang-kadang ngadapin naik turun. Kadang-kadang ngadapin suatu tantangan besar, kami ngerasa gak sanggup. Kok kadang-kadang kami bisa konstan, kadang-kadang kami bisa gak bisa bertahan. Tapi hari ini kami mau lebih dari sekedar tahu. Kami mau mengenal. Supaya kami bisa percaya. Dan ketika kami percaya, kami pasti hidup di dalam jalan-Mu.
Dan ketika kami hidup di dalam jalan-Mu, kami pasti mengalami kuasa-Mu. Dan ketika kami mengalami kuasa-Mu, kami menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba yakin dan percaya Tuhan, hari ini ada begitu banyak jiwa-jiwa yang memanggil Engkau, menantikan pertolongan-Mu. Dan hari ini tangan-Mu turun atas setiap mereka. Ubahkan hidup mereka dan izinkan mereka untuk kembali kepada jalan-Mu. Bukakan jalan itu Tuhan, jamah mereka. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan dulu kembali saudaraku dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati setiap kita saudaraku dikasih dalam Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan beri persembahan kita yang terbaik. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa, kami bersyukur berterima kasih buat anugerah firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada setiap kami. Bila kami percaya Tuhan kebenaran firman-Mu dapat kami lakukan sepanjang kehidupan kami. Kami bukan hanya cakap sebagai pendengar firman Tuhan, tapi kami cakap sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu terkasih, itu Pastor Jojo dan keluarga besar Tuhan berkati luar biasa. Bersama dengan tim pelayanan yang ada juga Tuhan berkati kemanapun mereka melayani Tuhan. Semakin banyak jiwa akan dimenangkan. Sebagai wujud rasa terima kasih kami akan beri persembahan kami yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kuduskan persembahan kami berikan pada saat ini Tuhan. Kami belajar beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu memberi yang terbaik kepada setiap kami. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya usaha, bisnis, pekerjaan kami, studi kami, apapun yang kami lakukan pasti dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Yesus sama-sama yang diberkati Tuhan dan siap memberi dengan iman. Kita katakan amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik. Dan bagi saudara yang tersambung melalui program live streaming, saudara juga diberikan kesempatan untuk bisa beri yang terbaik melalui persembahan dengan cara mentransferkan persembahan saudara ke 3 nomor rekening yang tertera di layar saudara. Yang pertama di rekening Bank BCA saudaraku dikasih dalam Tuhan, di BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 0123017771. Dan yang kedua di Bank Mandiri Kemang Raya di nomor rekening 1260004328331. Tersedia juga saudaraku di BCA USD KCU Gajah Mada di nomor rekening 0123018327 saudaraku dikasih dalam Tuhan. Terima kasih buat setiap rupiah persembahan saudara berikan di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap rupiahnya. Dan tiba saatnya kita akan segera masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan terima kuasa tubuh dan darah Yesus. Saudara yang ada di rumah, siapkan hatimu juga untuk terima tubuh dan darah Yesus. Dengan kuasa minyak dan anggur kita tidak akan pernah dirusakkan. Percayalah, dengan iman kita percaya mujizat pasti terjadi. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Kita bangkit berdiri cuma berias. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu Tuhan, darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari saudaraku yang sudah terima roti, kita angkat rotinya yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Sama-sama dengan iman percaya kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak
dan tertikam di atas kayu salib yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa, dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak lumpuh, tolak pikun, tolak koma. Kami tolak segala bentuk sakit kanker, tolak segala bentuk sakit tumor, tolak segala bentuk penyakit COVID-19. Kami percaya dimanapun kami melangkah, kami dijaga malaikat sorga, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak akan celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Sama-sama dengan iman percaya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, jadi keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, tolak percabulan, tolak poligami, tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, gak nipu, gak dusta. Doa-doa kami penuh dengan kuasa. Tangan kami dikuduskan, gak cemar, gak curi. Yang kami pegang, yang kami kerjakan, selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, tolak fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai jadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku hari ini sudah sembuh. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Aku dan anak-anakku pintar, pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantung kami sehat sempurna, ginjal sehat sempurna, paru-paru sehat sempurna, darah sehat sempurna, tulang-tulang sehat sempurna. Setiap detail tubuhku sempurna sehat oleh karena kuasa darah Yesus. Hari ini apapun penyakitku, apapun setiap bebanku sudah sembuh di atas kayu salib. Masing-masing saudara berdoa apa yang menjadi beban di dalam hidup saudara, apa yang jadi tantangan dalam hidup saudara, apa yang menjadi penyakit hari ini. Imani dengan kuasa darah Yesus, kamu sudah sembuh dan kamu sudah menang atas segala perkara. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus yang ngajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana, tidur diberkati, dicukupi, gak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, saat tidur pun aku diberkati, dicukupi, gak miskin, gak bangkrut, gak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana, setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku mulia terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana, selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya rumah majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik punya rumah majikan, tidak jadi ekor tapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usaha, bisnis, karir, studi, pelayanan, keluarga, semuanya diberkati Tuhan. 10 kali ganda, 100 kali ganda, bahkan ribuan kali ganda dari yang tertinggi yang pernah kami raih. Kami raih firman-Mu, hidup kami di bumi seperti di sorga. Segala kutuk, segala penyakit, segala penderitaan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang ada minyak, saudara boleh angkat minyaknya. Saya akan berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau memberikan perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias, tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, yang memuliakan Allah, memuliakan manusia. Ada pada Hakim 9 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Inilah minyak urapan yang punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan juga roh jahat. Ada pada Markus 6 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Inilah minyak urapan yang menghancurkan segala kutuk. Ada pada Yesaya 10 ayat yang ke-27.
Dan inilah minyak urapan yang menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ada pada Ibrani 1 ayatnya yang ke-9. Sesuai janji Tuhan di akhir zaman, Shemen, Vilayain, Altazik, ada minyak, ada anggur, tidak akan dirusakkan. Wahyu 6 ayat 6. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini jadi minyak urapan yang kudus, yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang memuliakan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap pokok doa yang sudah ditulis oleh anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini kuasa Tuhan ada bagi mereka. Kau yang berkata, berbahagialah engkau yang belum melihat namun percaya. Maka hari ini inilah iman kami ya Bapa. Mungkin dari setiap kami hari ini sedang dalam pergumulan, sedang dalam suatu tantangan. Kami belum melihat jalan keluar, tapi kami percaya Tuhan Yesuslah jalan keluar kami. Maka hari ini apapun penyakit mereka, ada seorang ibu yang sedang sakit kanker payudara, ada seorang bapak yang sedang mengalami satu penyakit kronis. Hari ini engkau sembuh oleh kuasa tubuh darah Yesus. Ada seorang yang sedang menantikan keturunan, dan kami yakin dan percaya hari ini ibu tersebut akan mengalami mujizat. Engkau yang jauh di sana akan yaitu mengalami mujizat. Engkau bisa punya keturunan, engkau bisa punya seorang anak dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat setiap mereka yang hari ini sedang dalam keluh kesah, yang sedang dalam tantangan hidup. Yesuslah kekuatanmu dan Yesuslah harapanmu. Hari ini Yesus turun tangan untuk setiap tanganmu yang terangkat dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia, dimanapun gereja ini melayani berdiri. Tuhan yang sediakan apapun yang dibutuhkan, Tuhan yang perlengkapi, Tuhan yang mempersiapkan jemaatnya menjadi orang-orang yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Hamba berdoa buat Bapak Gembala Sidang dengan Ibu Gembala Sidang, Bapak Dr. Yesaya Pariaji dengan Ibu Darniati Pariaji, agar Bapak sama Ibu panjang umur, awet muda, sehat, sempurna, penuh kemuliaan Tuhan. Mana melangkah bersama anak cucu keluarga besar Tuhan pelihara dengan sempurna. Berdoa untuk Pastor Aristo, Kak Aristo dimanapun melangkah, penuh urapan Tuhan. Dimanapun melangkah bersama Kak Argo, juga dijaga malaikat surga. Kemana melangkah, urapan Tuhan menyertai mereka. Hamba berdoa yaitu untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini, kasih Tuhan ada selalu bersamamu, dan kekuatannya, kuasanya, mujizatnya menyertai engkau semua. Untuk setiap pelayan Tuhan di tempat ini juga kuasa yang sama Tuhan sudah sediakan, agar setiap pelayananmu kemanapun kau melangkah, engkau akan membawa banyak jiwa, dan banyak jiwa diselamatkan oleh karena kasih Tuhan ada di dalam hidupmu. Diberkati setiap pelayan Tuhan di tempat ini juga bersama setiap jemaat Tuhan, dan kita semua sampai Maranatha. Hamba berdoa bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdoa agar NKRI tetap bersatu, NKRI menang atas resesi, dan Tuhan yang pelihara setiap pemerintahannya, Tuhan yang pelihara setiap bangsanya. Dan kami percaya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan bangsa dan negara ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami menang atas resesi dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia menang melawan COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudaraku, sebelum kita tutup ibadah ini, kita terima berkat dari sorga pada siang hari ini. Bapak, izinkanlah hamba untuk mengucapkan doa berkat seperti yang kau ajarkan langsung kepada Nabi Musa. Musa mengajarkan kepada Harun dan anak-anaknya untuk diucapkan kepada bangsa Israel sebagai bentuk tanda perkenanan Tuhan bagi umat pilihannya. Hamba yakin dan percaya Tuhan. Hamba melihat, yaitu kami semua melihat bahwa bangsa Israel ketika mereka diperhadapkan oleh yaitu dengan maut, ketika dikejar oleh bangsa Mesir, engkau membelah lautan menjadi dua dan mereka diselamatkan, diluputkan dari maut. Ketika mereka hidup di padang gurun selama 40 tahunan lamanya, engkau selalu menyediakan mereka tiang awan dan tiang api dan roti mana yang tidak berkesudahan, sampai akhirnya mereka menerima tanah perjanjian. Hari ini kami anak-anak Tuhan yang menerima tubuh dan darah Yesus, menerima minyak urapan-Mu, kami akan Tuhan pimpin dan Tuhan jaga sampai kami menerima yaitu kerajaan sorga menjadi milik kami. Yevarekeka Adonai ve'ish Merecha Yair Adonai Panav Elecha V'chunika Yisa Adonai Panav
Kiranya kasih-Nya, kemurahan, kebaikan, anugerah Tuhan akan menyertai saudara dan saya sekalian. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha untuk menjemput saudara dan saya masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Dan tidak ada satu orang pun dari kita yang tertinggal. Agar engkau dan saya, kita sama-sama duduk seperjamuan kudus dengan Tuhan Yesus di ruang maha kudus, menikmati kekekalan dalam kerajaan sorga. Kita yang saat ini berkumpul di bumi, kelak engkau dan saya, kita berkumpul dalam kerajaan sorga. Setiap kita diberkati yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya.